gue gak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak, ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gue Aska dari dulu ikut gue syuting di mana-mana, yang gue kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gue, nggak enak, aku mau yang lain, gue tabok. Tanya anaknya, gue tabok. Makan kamu, ini makanan, ini sehat, semua orang makan seperti ini. Komplain gak enak, itu anak gua tabok. Makanya sampai sekarang lu tanya sama semua orang yang pernah syuting sama Aska atau deket sama Aska, sampai sekarang Aska kemanapun kalau ada syuting atau ada kerjaan, yang dicari sama dia adalah nasi box karena kebiasaan. Gak pernah komplain enak gak enak, dimakan sama dia. Nah ente komplain, sekaya apa ente? Gila. Ngomong ayamnya kurang enak, pala lu PA, kurang. Wah, Om Ded bilang PA ya ke anak-anak di bawah umur. Padahal sebenarnya dia tuh ditanya loh posisinya sama wartawan. Ya kalau ditanya dia jawab sejujurnya aja. Dan dia pun nggak tahu kebijakan pemerintah tuh, kan dia bisa berpikir bahwa oh bisa, harusnya sih kebijakan pemerintah bisa lebih enak lagi. Itu kan menurut anak-anak, mereka belum tahu tentang hukum, tentang sosial secara mendalam. Tapi lucunya Om Deddy yang dewasa malah bilang PA dan malah mengkritik anak tersebut di hadapan khalayak umum, di depan netizen. Dan itu malah menjadi jalan buat orang-orang menghujat anak tersebut. Saran saya buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya anak di sekolah dan anak tersebut mendapatkan makan siang gratis, bilang ke anak tersebut kalau ada yang mau wawancarai kalian atau menanyai tentang rasa makanan tersebut, please jangan dijawab. Nanti anak kalian bisa kena hujat dan bisa dihujat se-Indonesia oleh followersnya Om Deddy. Malah dianggap gak bersyukur dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir beda loh antara makanan syuting dan makanan pemerintah. Dan aku mau jujur, gak apple to apple loh untuk membandingkan antara Azka yang makan makanan syuting dengan anak tersebut yang makan makanan siang gratis. Yang pertama, makanan siang gratis itu sebenarnya ya program pemerintah. Kita harus kawal kebijakannya. Kalau makanannya itu gak amanah, dibuat oleh si catering, ya udah kita protes. Nah, kita kan sebagai orang dewasa yang tahu bahwa makan siang gratis ini sebenarnya tidak gratis. Ini ada uangnya triliunan dari pemerintah. Ya wajar kalau kita mau kritik atau anak tersebut misalnya mau komentar, itu wajar banget. Malah yang gak wajar tuh membandingkan antara makanan syuting sama makanan dari pemerintah, keles. Om Ded, maaf deh, menurut aku Om Ded jangan posting ini karena itu bahaya buat anak tersebut. Anak tersebut masih di bawah umur dan dia udah masuk berita di mana-mana wajahnya ada. Kasian posisi si anak ini. Aku cuma ngebayangin sih kalau anak-anak kalian itu menjadi target selanjutnya untuk dihujat. Hanya karena dia ngomentar tentang makan siang gratis. Teman-teman di sini udah ada yang lihat videonya Om Deddy Corbuzier soal makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis itu menurut gue salah satu program yang cukup oke. Meski gue lebih setuju program peningkatan kualitas pendidikan kita yang perlu digenjot. Karena dari segi kos juga nggak terlalu boros dan nggak menimbulkan efek negatif besar lain. Misal berefek untuk terus meningkatkan sampah makanan kita, yang dimana kita di ASEAN aja, di Asia Tenggara, kita nomor 1 sampah makanan kita ya. Dan di sisi lain, gue kurang setuju juga sebenarnya sama beberapa narasi yang seliweran di TikTok gue soal bersyukur, harus bersyukur, dan juga adu nasib. Gue ngerasa analoginya tuh sama kayak ngomong ke generasi tua di atas kita gitu loh. Kayak misalkan, lu mah enak zaman lu sekolah, udah ada transportasi umum, akses jalannya oke. Lah gue dulu pas sekolah, mesti lewat jembatan dulu, ngelilingin bukit, mengarungi samudra. Anak-anak tuh ya, zaman sekarang itu udah kritis, udah bukan lagi zamannya yang apa-apa perlu disuapin. Dan anak-anak zaman sekarang tuh paling gak suka untuk dilarang berpendapat. Ini salah satu logical fallacy ya, ranah personal dibawa ke ranah umum. Kalau ada beberapa anak-anak yang merasa bahwa makanan itu enak, bener-bener enak ya, tanpa ada paksaan, tanpa ada pihak militer yang mendampingi dia, ataupun pejabat, yang bener-bener pure dari dalam hatinya, bener-bener enak gitu makanannya, ya dilanjutin. Tapi kalau ada emang anak-anak yang ngerasa gak enak, ya namanya juga anak-anak ya, dia jujur lidahnya ngerasa nggak enak ya emang nggak enak gitu. Masa mau dipaksa bilang enak dengan apa kamu bilang deh enak-enak zamanku tuh, enak makananku tuh, nggak boleh gitu. Anak-anak zaman sekarang udah nggak bisa kayak gituin. Ngebiasain anak kecil untuk menyampaikan apa yang ia rasakan, apa yang dia alamin, itu sebenarnya bagus buat anak-anaknya. Karena ketika dia besar nanti, dia nggak akan menjadi pribadi yang mudah untuk diatur gitu atau disetir sama orang lain. Maka dari itu sebenarnya untuk program ini, pertama improvement itu perlu untuk kedepannya. Kalau udah ada anak-anak yang ngerasa oke sama program ini, terus dilanjutin aja. Tapi kalau ada beberapa keluhan minor, kalau dirasa minor ya, itu perlu ditingkatin lagi, perlu diperbaikin ke depannya. Dan yang kedua, tolong bijaklah sama anak kecil. Perasaan anak kecil itu valid. Kalau misalkan ada masukan dari anak-anak kecil itu terkait dengan makan bergizi gratis itu nggak enak,
Ataupun ada beberapa anak-anak di Sidoarjo kalau nggak salah kan yang keracunan juga kan. Itu harus kita validasi juga. Ini orang dewasa menghakimi perasaan anak kecil. Yang paling akhir, jangan pernah alergi sama yang namanya kritik. Anda percaya nggak suatu saat Prabowo akan seperti Jokowi? Percaya? Ada kepercayaan. Saya percaya suatu saat Prabowo akan seperti Jokowi. Teori desensiti sosial, perubahan. Itu sebabnya saya berupaya tidak memakai parfum yang sama dalam tempo 1 minggu. Di rumah itu ada banyak parfum. Kenapa? Bau yang sama akan membuat Anda akan menjadi seperti di kandang ayam pun Anda tidak sadar. Apa yang terjadi di negeri ini, kita sekarang berada di kandang ayam sebenarnya. Jangan pernah percaya 7 kriteria yang disampaikan oleh, jangan percaya 7 kriteria itu. Atau kita suruh keluar aja sekarang beliau nih. Karena kita semua berada di kandang ayam yang sangat kumuh, kotor, bau, para bangsat di dalamnya, tapi kita tidak pernah merasa salah. Bahkan kita tenang dengan indeks persepsi korupsi turun dari 40 ke 34. Kevin itu sebenarnya udah menghina kita sebenarnya ini. Kevin, kau menghina bangsa Indonesia. Benar nggak itu sih? Blok Medan itu. Benar nggak itu sih yang dilaporkan Ubaidiyah Badrun itu? Nah, kalau data-data itu nanti kelembagaan yang begitu lumpuh pada bagian lain institusional yang informal seperti ini masih diperlukan. Jadi saya setuju dengan tadi memindahkan dari Kuningan ujung sana ke tempat sini. Paling tidak dari segi berpikirnya. Supaya kita nggak menjadi orang yang betul-betul berada di tempat yang kumuh, dan itu bisa terjadi pada Prabowo. Sebagaimana Jokowi datang ke Humble-nya masuk gorong-gorong benar-benar belakangan digorong-gorong otaknya. Biasanya kalau orasi kan, saya ini ibaratnya di DPR nih, bapak-bapak nggak saya panggil bapak-bapak, saya panggil biasanya kawan-kawan ya kan, kawan-kawan biasanya begitu kan. Terus yang lain tuh biasanya nyambut dengan bahasa apa gitu. Saya ingin sebenarnya teman-teman di sini, kawan-kawan sore ini, begitu saya ngomong kawan-kawan, teriakan jawabannya lawan korupsi, oke? Kalau enggak gue pulang nih. Ya ini kan jurnal orasi nih hari ini. Kawan-kawan, keren banget. Kebayangnya di DPR. Jadi sekali lagi kawan-kawan, tadi udah kita dengar 2 pembicara. Apa yang terjadi sama kita sekarang ini, ada satu teori yang disebutnya desensity perubahan. Jadi apa yang terjadi dengan Kevin tadi, yang mengatakan tadinya saya percaya, tadi juga disebutkan ada 7 kriteria Prabowo. Anda percaya nggak suatu saat Prabowo akan seperti Jokowi? Percaya? Ada kepercayaan. Saya percaya suatu saat Prabowo akan seperti Jokowi. Teori desensiti sosial, perubahan. Itu sebabnya saya berupaya tidak memakai parfum yang sama dalam tempo 1 minggu. Di rumah itu ada banyak parfum. Kenapa? Bau yang sama akan membuat Anda akan menjadi seperti di kandang ayam pun Anda tidak sadar. Apa yang terjadi di negeri ini, kita sekarang berada di kandang ayam sebenarnya. Kandang ayam yang sangat kumuh, jorok, bau. Para bangsat ada di dalamnya. Wah, ini kan orasi nih kan.
Iya kan? Tapi Anda nggak merasa bau. 3 podcast beberapa hari ini saya bicara ini. Saya dekati dengan teori tadi itu, teori psikologi, dan teori yang agak lebih menyentuh ke kita adalah yang saya sebutkan kandang ayam tadi. Jokowi datang dari lingkungan yang bersih. Prabowo bahkan disebutkan tadi ada 7 hal yang membuat kita, pokoknya kita punya barang boleh cek sama toko sebelah ini paten punya barang. Katanya. Kawan-kawan, kawan-kawan, Anda berada di posisi di kandang ayam yang sangat kotor, jorok, bau, tapi Anda tidak pernah menyadari bahwa negeri ini sebentar lagi adalah habis. Oleh sebab itu, saya selama ini kan kalau Anda pergi ke Malang, Malang Corruption Watch itu di sebelahnya itu padi, di sebelahnya selokan. Kayaknya orang memberantas korupsi ini kok miskin-miskin amat gitu ya. Hari ini kita lihat yang berbeda tuh. Nggak ada lagi cerita memberantas korupsi. It's a matter of management, ya nggak? Naik lift. Jadi ini sinyal bagus gitu ya. Jadi kawan-kawan, jangan pernah percaya 7 kriteria yang disampaikan oleh, jangan percaya 7 kriteria itu. Atau kita suruh keluar aja sekarang beliau nih. Karena kita semua berada di kandang ayam yang sangat kumuh, kotor, bau, para bangsat di dalamnya, tapi kita tidak pernah merasa salah. Bahkan kita tenang dengan indeks persepsi korupsi, turun dari 40 ke 34. Kevin itu sebenarnya udah menghina kita sebenarnya ini. Kevin, kau menghina bangsa Indonesia. Keluar tinggal kita berbicara. Jadi saya membayangkan bisanya kita gitu ya. Kalau siapa? Salah satu tokoh paling suka tuh. Bisanya kita tidak merasa apapun situasi yang terjadi sekarang ini dan kita biasa-biasa. Makanya saya katakan semua orang datang ke Senayan, semua datang ke Merdeka Timur, Merdeka Barat, Merdeka lain-lain itu biasanya adalah orang-orang yang memiliki kelebihan dan mereka adalah orang yang baik. Iya dong. Paling enggak kalau dia di partai politik dapur urutan berapapun dia pasti mimpin rapatnya bagus. Tapi kenapa orang-orang ini sekarang jadi belakangan seperti hidup di kandang ayam yang kumuh, tapi dia merasa bau. Dia merasa biasa saja jalan setiap hari. Ya, pada bagian lain kita tahu ada 300 triliun, yang satu bilang 900 triliun uang judi online. Kemudian kita sepertinya tidak ada satu lembaga pun yang berani mengawasi itu. Itu sebabnya Ibu Natali memilih saya menjadi pimpinan KPK ketika itu. Anda tahu konsep saya. Konsep saya adalah waktu itu sebuah suatu big data yang besar. Dalam pikiran saya bisa memastikan Thomas Lembong itu memang benar karena memang perlu mengimpor gula atau tidak. Nasir Jamil, Pak Saud untuk membangun big data itu perlu apa saja. Itu di Glodok ada barangnya saya bilang. Itu baru tahun 2015 ketika Ibu Natali milih saya. Jadi apa yang terjadi di Indonesia dari sisi teknologi, tadi disebut Kevin bicara teknologi kita di sebelah. Itu bisa kita gunakan di banyak tempat. Saya bilang izin terpadu satu pintu, jendelanya banyak. Hah? Kita belum bicara lubang kunci, belum bicara lubang angin, ya enggak? Terus ada orang bicara digitalisasi, digital alatnya, otaknya analog, otaknya lambat, peralatannya cukup tinggi. Jadi sekali lagi, kalau begitu bagaimana dong lembaga kita ini sekarang? Ada MK jadi pasien, MA jadi pasien, DPR jadi pasien, BPK jadi pasien. Anda tahu BTS kemarin kan? Yang belum jadi pasien memang presiden ini. Ya. Apa kita harus berani? Ya enak aja yang kita nggak berani. Ya kalau cukup buktinya kenapa enggak gitu. Itu sebabnya kita kemarin ke beberapa teman-teman, bener nggak tuh sih Blok Medan itu? Benar nggak itu yang dilaporkan Ubaidiyah Badrun itu?
Nah, kalau data-data itu nanti kelembagaan yang begitu lumpuh pada bagian lain institusional yang informal seperti ini masih diperlukan. Jadi saya setuju dengan tadi memindahkan dari Kuningan ujung sana ke tempat sini. Paling tidak dari segi berpikirnya. Supaya kita nggak menjadi orang yang betul-betul berada di tempat yang kumuh, dan itu bisa terjadi pada Prabowo. Sebagaimana Jokowi datang ke Humble-nya, masuk gorong-gorong benar-benar belakangan digorong-gorong otaknya. Ya kan? Kawan-kawan, kawan-kawan. Jadi kerasa di DPR kita orasi. Kan biasa gitu. Kalau bilang kawan-kawan yang di sana tukang jual teh, bukan jual tes teh yang itu loh Pak ya, bukan. Kan di sana ada ST, di sana tuh yang jual jagung, itu kan sama dengerin semua. Ada profesor di depan, semuanya dipanggil kawan-kawan. Kawan-kawan, terima kasih.